Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum ibadah dimulai, marilah kita bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara pada Minggu Epifanias ini. Shalom. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1-3, berhimpun semua. Seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan dari kejahatan ke dalam kebenaran melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya Roh Kudus menuntun kami agar iman kepercayaan kami semakin tumbuh dan teguh, sehingga perilaku serta perbuatan kami semakin baik dan benar, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami,
yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat bernyanyi dari NKB nomor 47B ayat 1 dan 2, Telah Datang Tahun Baru. Pembacaan firman Allah dari Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan 17. Beginilah firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu.
Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1 sampai 3, ajaib benar anugerah. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, yang telah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Engkaulah Tuhan yang Maha Pemurah dan Pengasih. Kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang bersembah sujud di hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur dan terima kasih atas hidup yang Tuhan karuniakan kepada kami, sehingga kami tiba pada tahun yang baru ini. Kami mengaku dosa dan memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami, agar kami tetap di dalam berkat dan perlindungan-Mu sepanjang hidup kami ini. Ajarlah kami selalu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus,
agar kehidupan kami berpadanan dengan kehendak-Mu dalam nama Yesus. Berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan 1 hingga 2 menit. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 3 dan 4, bagi Yesus kuserahkan. Pengampunan dosa. Beginilah firman Tuhan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat dipersilahkan duduk. Pembacaan firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Kitab Kolose pasal 1 ayat 15 sampai dengan 23. Beginilah firman Tuhan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh
yaitu jemaat, ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta persembahan persepuluhan yang diantar ke depan kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi dari PKJ nomor 27 ayat 1 sampai dengan 6. Nyanyikanlah nyanyian baru. Pencipta cakrawala
Muliakanlah namanya, bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386 ayat 1, 2, 4, dan 5. Tuhan inilah persembahan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, pada pagi hari ini kami kembali bersyukur di hadirat-Mu Tuhan, atas kasih anugerah dan pertolongan Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Bapa, di tahun yang lalu Tuhan telah memberkati kami berkelimpahan. Tuhan terus memberkati kami hingga saat ini Tuhan. Berkat kesehatan, berkat hidup yang Tuhan gunakan kepada kami, pekerjaan, usaha yang Tuhan gunakan kepada kami. Terima kasih semua itu Tuhan. Bapa, kami mengingat Tuhan bahwa semua itu berasal dari Engkau. Karena itu kami membawa sebagian dari berkat-berkat-Mu kepada kami sebagai persembahan kepadamu Tuhan. Kami mohon sucikan, kuduskan persembahan ini dan terima Tuhan. Berkati agar menjadi berkat bagi jemaat-Mu, bagi pelayan-Mu Tuhan. Kami mohon Bapa bimbing, pimpin para pelayan, kami pelayan Bapa yang mengelola persembahan ini agar sungguh-sungguh kami pergunakan dan kelola untuk kemuliaan nama-Mu, sehingga nama-Mu diperbesar di kerajaan-Mu, semakin diperbesar di dunia ini. Kami serahkan persembahan kami dalam nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Amsal pasal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala pendapatanmu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk.
Untuk menyambut pelayanan firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 408 ayat 1 dan 2, Di Jalanku Ku Diiring. Kita tenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, di mana pada hari ini 4 hari lamanya kami telah memasuki tahun yang baru, tahun 2026. Dan ini semuanya karena kemurahan Tuhan, karena kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami juga rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus itulah yang bekerja, berkarya di dalam setiap hati kami untuk memampukan kami memahami, mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Biarlah segala kuasa kegelapan, bahkan apapun hal yang ingin memisahkan kami dari kasih Kristus, biarlah di dalam nama Tuhan Yesus semuanya itu akan dienyahkan. Mari Bapa berkata-kata kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada hari ini, kita akan baca dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 17. Sekali lagi Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya,
tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom Yahobu. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, yang menjadi tema dari firman Tuhan yang baru kita baca ini, yaitu dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia. Sekali lagi, dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia. Kalau bahasa Nias berkata, moroi bazino a oisohenia manema ita faebua dede. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya rasa bahwa setiap kita ketika kita sudah melakukan yang terbaik, sudah melakukan banyak hal, ada banyak hal yang mungkin itu membawa kebaikan bagi sesama kita, tetapi justru kita ditolak, kita tidak dihargai, kita tidak diterima, maka pasti itu sangat menyedihkan. Ya, itu sangat menyedihkan dan bisa saja itu membuat kita menjadi sakit hati, kita menjadi kecewa. Namun Bapak Ibu, dari firman Tuhan ini kita belajar bagaimana juga ketika Yesus datang ke dunia ini, bahwasanya dia tidak diterima begitu saja. Ya. Justru di sini ada dua respon Bapak Ibu yang dialami, yang dilakukan oleh banyak orang ketika Yesus ini datang ke dunia. Ada yang menolak Yesus dan ada juga yang menerima Yesus. Tapi di sini terang-terangan oleh Rasul Yohanes, dia mengisahkan, dia menulis di dalam Injil Yohanes ini, bahwasanya ketika Yesus datang ke dunia ini, apa yang diterima oleh Yesus? Ya, yaitu yang pertama dia mengatakan bahwa justru ia ditolak oleh dunia ini. Dia tidak diterima oleh dunia ini. Ya, dunia ini menutup mata untuk tidak melihat Yesus. Dunia ini tidak percaya atau memilih untuk tidak percaya kepada Yesus. Ya, walaupun nanti kita melihat dan membaca dari firman Tuhan ini, bagaimana Yesus banyak melakukan mukjizat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang dikatakan oleh Rasul Yohanes dalam firman Tuhan ini. Di ayat yang ke-10 sampai di ayatnya yang ke-12, di situ disampaikan kepada kita bahwa yang pertama,
Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia ini justru tidak mengenal. Sangat-sangat disayangkan sekali Bapak Ibu, ya, bahwa dunia ini tidak mau mengenal siapa penciptanya. Ya, walaupun jelas-jelas disampaikan di sini bahwa Dia telah ada di dalam dunia ini dan dunia ini dijadikan olehnya. Ya. Bukankah dari Kejadian telah dikatakan, ya, sampai kepada kitab Wahyu, bahwa firman Tuhan itu, ya, bahwa Yesus itu, Allah itu adalah kekal. Dia ada sebelum dunia ini dijadikan. Tetapi di sini dikatakan bahwa dunia ini justru tidak percaya akan hal itu. Dunia berusaha tidak mau mengenal Dia, tapi segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ya, kalau kita melihat, membaca bagaimana Allah menjadikan manusia, dimulai dari hari pertama sampai hari ke-6, bukankah Allah itu? Ya. Dan dari pasal 1 ini, ayat 1 dia berkata di situ, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi Allah Tritunggal itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu bersama-sama menciptakan dunia ini, langit, dan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ya. Dan di ayat yang ke-11 dia berkata, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Siapakah yang dikatakan di sini kepunyaannya itu? Yaitu orang-orang yang telah dikhususkan, orang-orang yang telah dipilihnya, yang dijadikan sebagai bangsa pilihan, umat pilihan Allah. Kalau di dalam perjanjian baru mereka adalah orang-orang Yahudi itu sendiri. Tapi kita mengetahui nanti bagaimana justru mereka menolak Yesus, bagaimana mereka menentang Yesus. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, para imam, justru mereka yang menolak Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang disampaikan oleh Yohanes ini, bahwa di tengah-tengah, ya, dunia yang tidak menerima Yesus, dia menuliskan Injil ini dan dia memberikan kesaksian bahwa sungguh sebenarnya Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Dan dia datang ke dunia ini, inilah yang dikatakannya, dia membawa kasih karunia itu kepada umat manusia. Bahwa walaupun ia ditolak, walaupun kepunyaannya tidak menerimanya, tetapi ada harapan baru bagi setiap orang. Tidak hanya lagi diperuntukkan kepada orang-orang pilihan ini, tetapi diberikan kepada semua orang. Ya, diberikan kepada semua orang yang membuka hati, membuka diri, menerima Yesus. Dan itulah yang dikatakan di ayatnya yang ke-13, ya. Di ayatnya yang ke-13 dia berkata di sini, di ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan lagi dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Yang pertama yang mau disampaikan di sini bahwa Allah, ya, di dalam memberikan keselamatan itu ditujukan, diperuntukkan kepada orang-orang pilihan itu sendiri. Tapi karena orang-orang pilihan Allah itu sendiri menolak Allah, tidak menerima Yesus itu sendiri, maka keselamatan itu juga diberikan kepada semua orang
yang menerima dia. Dan dia berkata bahwa identitas baru diberikan kepada orang-orang yang mau menerima dia. Identitas apakah itu? Anak-anak Allah. Jadi tidak hanya lagi disebut sebagai umat pilihan. Karena kalau disebut umat pilihan, berarti itu jelas-jelas hanya berlaku kepada orang-orang Israel, kepada orang-orang Yahudi. Tetapi ketika disebut sebagai anak-anak Allah, maka semua orang yang menerima Yesus, maka itu adalah masuk di dalam keselamatan yang telah dikerjakan oleh Allah, diberikan oleh Allah itu sendiri melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang ke-14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Inilah kabar sukacita itu Bapak Ibu. Ya, kabar sukacita yang disampaikan kepada semua orang, termasuk kita saat ini. Bahwasanya firman itu telah menjadi manusia, yang sebelumnya Allah itu ya, yang tidak bisa dilihat, Allah itu yang tidak bisa disentuh. Tetapi ketika dia telah menjadi manusia, dia datang menjadi manusia, dia menyamakan dirinya menjadi manusia. Maka apa yang dialami oleh Yesus? Dia mengalami penderitaan itu sendiri. Bahwa sesungguhnya dia tidak berdosa, tetapi justru itu semuanya ditangguhkan kepada Tuhan Yesus. Maka apa yang mau disampaikan kepada kita melalui firman Tuhan ini Bapak Ibu? Maka di sini dia mau mengatakan bahwa Allah tidak hanya berbicara di sorga. Bahwa Allah itu tidak hanya jauh Bapak Ibu, tetapi justru dia mengatakan di sini bahwa Allah itu dekat. Allah itu hadir. Allah itu telah menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan manusia itu sendiri. Maka ketika Yesus telah datang ke dunia, itulah mengapa Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada lagi seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Maka dia mau mengatakan di sini bahwa Yesus yang adalah Allah itu sendiri sebenarnya yang telah merelakan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan manusia, untuk menebus kita dari dosa-dosa ini. Biarlah kita setiap orang yang mendengarkan Injil ini percaya bahwa Yesus itu adalah, sungguh dia adalah anak Allah. Dan hanya melalui dia sajalah kita bisa datang kepada Bapa. Bapak Ibu, dalam firman Tuhan ini, dia mengatakan kepada kita dengan memperhadapkan apa yang terjadi pada perjanjian lama dan perjanjian baru. Dia mengatakan bahwa hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Apa yang mau disampaikan kepada kita? Ketika kita sampai saat ini masih hidup di dalam hukum Taurat, maka satu orang pun di antara kita ya, tidak akan pernah lolos, tidak akan pernah mendapatkan keselamatan itu. Karena hukum Taurat adalah sebuah perintah, sebuah tuntutan, maka tidak ada satupun yang harus dilanggar di dalamnya. Bagaimanapun kita mempertahankan yang 9, tapi kalau satu kita mengabaikan, melanggar, maka sama saja kita berdosa. Tapi di sini dia mengatakan, oleh karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus, maka Yesus sendiri yang menggenapi hukum Taurat itu, maka dengan kasih karunia kita telah menerima keselamatan itu. Dan itu bukan karena hasil atau usaha manusia itu sendiri, tapi karena kasih karunia Yesus yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, adakah yang merasa dirinya layak di hadapan Tuhan saat ini ketika dia menghitung dosanya? Saya rasa tidak ada. Pendeta sekalipun Bapak Ibu ketika dia mengatakan aku layak karena aku pakai jubah, karena aku sering berkhotbah, saya rasa juga tidak akan masuk akal. Setiap manusia berdosa. Kalau kita menghitung dosa kita setiap hari satu kata pun Bapak Ibu kita telah berdosa, menyebutkan kata-kata kotor, saya rasa kita tidak akan layak di hadapan Tuhan. Tapi karena kasih karunia, maka dia mengatakan di sini oleh karena kepenuhannya. Kepenuhan di sini mau disampaikan kepada kita adalah tidak hanya berbicara kepada keselamatan itu sendiri, tapi juga kepada pengampunan yang diberikan Yesus kepada kita. Maka itu adalah sebuah hal yang membuat kita bisa dilayakkan di hadapan Bapa di sorga. Jadi melalui firman Tuhan ini Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita merenungkan bagaimana juga kita di dalam kehidupan sehari-hari bahwasanya dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Ya. Kalau Injil Yohanes oleh Rasul Yohanes bersaksi bahwa dunia ini menolak Yesus, tidak menerima Yesus, dan itu tidak hanya berlaku pada saat itu Bapak Ibu. Dunia sekarang juga dengan kecanggihan teknologi, dengan kemajuan, apalagi dengan AI sekarang Bapak Ibu, apa-apa kita bisa cari sekarang. Maka bisa saja Yesus itu bisa bergeser di dalam kehidupan manusia. Dan itu adalah merupakan penolakan kepada Yesus itu sendiri. Uang bisa menggeser Yesus di dalam diri manusia. Jabatan bisa menggeser Yesus dalam diri manusia. Kenikmatan dunia bisa menggeser Yesus di dalam diri manusia. Jadi mari kita perhatikan Bapak Ibu, bagaimanakah kita membangun hubungan dengan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adakah kita bersekutu kepadanya? Dengan berdoa, membaca firman Tuhan, sehingga Yesus tidak menjadi nomor 2 atau nomor sekian di dalam kehidupan kita. Tetapi Yesus akan selalu menjadi yang utama, menjadi nomor 1 di dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Saya ada, kita menerima berkat, kita menerima segala sesuatu yang Tuhan percayakan, Tuhan berikan kepada kita. Semuanya juga hanya karena kasih karunia. Maka marilah kita menyadari sedekat apakah kita kepada Yesus. Sejauh manakah hubungan kita dengan Yesus. Itarya mana bagi nutu ada Bapak Ibu. Berwa sibu-sibu balala halewe. Kadang olive ita babangan. Kita tidak lagi berdoa. Makan pun kadang kita tidak berdoa. Semuanya karena memang kesibukan. Tapi hati-hati firman Tuhan mengingatkan kita bahwasanya kepunyaannya menolak Dia. Maka ketika kita telah menjadi kepunyaan Allah, ketika kita menjadi anak-anak Allah, identitas itu telah diberikan kepada kita. Maka jangan sampai kitalah yang menolak, tidak menerima Yesus di dalam kehidupan kita. Mari mengakui bahwa saya telah menerima Kristus. Dan bagaimanapun cara dunia ini menggoyahkan iman saya untuk menolak Yesus, saya berkomitmen. Saya tidak akan pernah menomorduakan Yesus. Amin. Jadi mari mengutamakan Yesus. Awali hari dengan doa.
Seringkali kita mengatakan awali harimu dengan senyum. Tapi jangan hanya dengan senyum. Awalilah harimu dengan doa. Karena kenapa? Kita adalah orang Kristen. Kita adalah orang-orang yang percaya. Kita telah diberikan identitas sebagai anak-anak Allah. Maka ketika kita disebut sebagai anak-anak Allah, maka kita adalah merupakan ahli waris. Berarti ahli waris itu disebut sebagai apa? Orang-orang yang akan menerima mahkota kehidupan, yaitu kehidupan yang kekal itu. Ya, saya teringat khotbah beberapa minggu yang lalu. Ya, kalau nggak salah itu bulan November di tahun 2025. Di situ dia berkata bahwa tidak semua orang yang berseru-seru dalam nama Yesus akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi hanya yang melakukan kehendak Bapa dan yang mengasihi Bapa dan yang mengasihi anak, itulah yang dilayakkan masuk ke dalam surga. Saya tidak tahu bagaimana dengan kita Bapak Ibu. Apakah setiap hari kita berseru, tetapi di dalam kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, justru kita mengabaikan Yesus ketika kita sedang bekerja, disibukkan oleh berbagai macam hal di dunia ini, sehingga Yesus akhirnya tidak lagi kita pedulikan. Nah Bapak Ibu, mari kita mempertahankan identitas itu sebagai anak-anak Allah, sehingga iman kita pun di dunia ini tidak sia-sia. Tapi sungguh Bapak Ibu, karena kita telah menerima Yesus, karena kita telah diselamatkan oleh Yesus karena kasih karunia, maka kita juga nanti yang akan menerima mahkota kehidupan itu. Jadi firman Tuhan ini melalui ayat hafalan dia berkata, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sekali lagi, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sekali lagi, oleh karena kasih karunia, saya dan Bapak Ibu telah dilayakkan. Karena kasih karunia Allah, saya dan Bapak Ibu telah diselamatkan. Maka bersyukurlah, sebab Yesus tidak memandang kita karena dosa kita, tapi dia memandang kita karena kasih-Nya yang begitu besar. Mari kita menyebutkan ayat hafalan ini bersama-sama. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sekali lagi, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih karunia-Mu, sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Bahkan kami boleh berkumpul bersama untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Demikian juga kami mengakui bahwa begitu banyak dosa, begitu banyak kesalahan yang telah kami lakukan di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah memandang kami karena dosa kami. Tapi Tuhan, oleh karena kasih-Mu, Engkau telah melayakkan kami. Dan biarlah kami yang berkumpul saat ini dalam rumah Tuhan benar-benar percaya kepadamu, mengakui Engkau dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, kami selalu melibatkan Tuhan di dalamnya. Kami selalu mengandalkan Tuhan di dalamnya. Kami selalu menomorsatukan Tuhan di dalamnya. Sehingga kami benar-benar hidup dalam kasih-Mu Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh Kudus itulah yang terus bekerja, berkarya dalam setiap hati kami. Memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Masih banyak orang hidup dalam dunia yang gelap, maka hatinya tertutup, iblis membelenggunya. Mari kita menyebar sahabat iman Tuhan, agar banyak yang percaya kasih-Nya. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekarang kita mendengarkan warta jemaat yang disampaikan oleh majelis. Shalom, ya Ahobu. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, lebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja ini. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Para pelayan Minggu 11 Januari 2026 jam 9 WIB, pengkhotbah Pendeta Mesiduhu Telambanua STH, pemimpin liturgi Satuan Yakeriso Amalofin Mendeva, tata bahasa dalam bahasa Indonesia. Daftar pelayan ibadah minggu Komisi Pelayanan Anak KPA bisa kita lihat di warta jemaat. Begitu juga daftar pelayan ibadah minggu Pos Pelayanan BNKP Yogyakarta Jemaah Jakarta Resort 45. Warta jemaat. Sermon pelayanan ibadah minggu dilaksanakan setiap hari Jumat jam 18.30 WIB di ruang ibadah gereja BNKP Jakarta. Segenap Satuan Yakeriso dan para ketua komisi, anggota Majelis Jemaat BNKP Jakarta, serta seluruh pelayan ibadah sangat diharapkan hadir dalam sermon dimaksud. Jadwal kunjungan pendeta BNKP Jakarta. Disampaikan jadwal kunjungan pendeta BNKP Jakarta pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis, tanggal 6, 7, dan 8 Januari 2026, bisa kita lihat di warta jemaat. Diharapkan kepada masing-masing Satuan Yakeriso lingkungan berkenan menyampaikan informasi kepada para pendeta, sekretaris jemaat,
terkait alamat anggota jemaat yang akan dikunjungi oleh Bapak Ibu Pendeta. Lingkungan 5. Diberitahukan bahwa kebaktian PA awal tahun lingkungan 5 dilaksanakan pada hari Minggu 4 Januari 2026 pukul 15 WIB di keluarga SNK Ama Gibson Gea, Perumahan Klaster Victoria Permai B6 nomor 3, Babelan Kota Bekasi. Pelayan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Adieli Laia STH. Untuk itu segenap anggota lingkungan 5 dengan sukacita ikut hadir dalam kebaktian tersebut. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. PA Komisi Bapa. Diberitahukan bahwa kebaktian PA Komisi Bapa dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Januari 2026 pukul 10 WIB di keluarga Ama Ina Yovita Harefa, Jalan Batu Amintis nomor 9, RT 8 RW 10 Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pelayan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Adieli Laia STH. Untuk itu segenap anggota Komisi Bapa dengan sukacita ikut hadir dalam kebaktian tersebut. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Sidang Majelis BNKP Jemaat Jakarta. Diberitahukan kembali bahwa sidang Majelis BNKP Jemaat Jakarta dilaksanakan pada hari Minggu 11 Januari 2026 pukul 12 WIB selesai ibadah di Gedung Yafet. Diharapkan untuk seluruh anggota Majelis BNKP Jemaat Jakarta, Ketua BPPJ beserta anggota, utusan warga di Resort 45, PPHBG, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara, dan Majelis Pos Pelayanan BNKP Yogyakarta Jemaat Jakarta. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Jamuan kasih. Diberitahukan bahwa dilaksanakan jamuan kasih BNKP Jemaat Jakarta pada hari Minggu, hari ini 4 Januari 2026 pukul 11.30 WIB selesai ibadah di lantai dasar BNKP Jemaat Jakarta yang dikoordinir oleh BPMJ dan PPHBG. Mohon dukungan dari seluruh warga jemaat melalui lingkungan masing-masing. Dalam kegiatan jamuan kasih ini juga akan dilaksanakan pembagian door prize menarik bagi jemaat yang hadir guna menambah sukacita dan mempererat persekutuan. Untuk itu, segenap warga jemaat BNKP Jakarta dengan sukacita ikut serta hadir dalam jamuan kasih dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Sekolah Sidi. Diberitahukan bahwa sekolah Sidi ditiadakan sementara dari hari Minggu 21 Desember 2025 sampai Minggu 4 Januari 2026 dan akan digabung dengan ibadah umum. Untuk itu, segenap guru sekolah Sidi dan peserta Sidi dapat mengikuti ibadah umum dengan sukacita dan kembali melaksanakan sekolah Sidi sesuai dengan yang dijadwalkan. Berita duka cita. Telah kembali ke rumah Bapa di surga Ibu Sudila Harefa, Ibu Ina Yarni Larosa, Ibunda dari Ama Ina Sonia Larosa lingkungan 5 pada hari Senin 29 Desember 2025 pukul 7.05 WIB di Rumah Sakit Thomson Gunung Stoli, Nias. Kita doakan kiranya seluruh keluarga yang ditinggalkan Tuhan beri kekuatan iman, ketabahan, dan penghiburan. Laporan pertanggungjawaban dan presentasi pencapaian komisi-komisi dan PPHBG tahun 2025. Diharapkan kepada seluruh pengurus komisi-komisi dan PPHBG untuk mempersiapkan dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja tahun 2025 khususnya terkait penggunaan anggaran yang telah dibelanjakan. Selain itu,
Dimohon agar disertakan laporan capaian program kerja tahun 2025, baik program yang telah terlaksana maupun yang belum terlaksana. Seluruh laporan tersebut akan diserahkan paling lambat tanggal 5 Januari 2026 kepada Sekretariat Jemaat SNK Ahmad Tommy Lauli. Laporan keuangan. Resume laporan keuangan Gereja BNKP Jemaat Jakarta periode 26 Desember sampai 2 Januari 2026. Saldo awal 207.030.253 rupiah 80 poin. Penerimaan 33.996.612 rupiah. Pengeluaran 48.536.170 rupiah. Saldo akhir 192.490.695 rupiah 80 poin. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Daftar hari ulang tahun HUT anggota jemaat minggu ini sejumlah 14 orang. Selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian kita bisa baca di Warta Jemaat. Demikian Warta Jemaat. Ya Ahubu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bernyanyi dari PKJ nomor 130 ayat 1, 2, dan 3, kita kan menang. Kita kan menang.
Mari kita berdoa. Ya Allah ya Bapa, Allah yang kami sembah dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang senantiasa mengasihi kami. Allah yang selalu menolong memelihara kami. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu, di mana sampai saat ini Tuhan telah menolong kami, dan Tuhan telah mengizinkan kami untuk datang bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Itulah mengapa Tuhan kami datang di hadapan-Mu, membawa kehidupan kami, mempersembahkan di hadapan-Mu. Dan biarlah Tuhan menerima kami. Demikian juga kami memohon kiranya Tuhan senantiasa mengampuni kami atas segala dosa kesalahan yang telah kami lakukan, supaya tidak menjadi penghalang penghambat berkat-Mu bagi kami. Dan kami meminta biarlah Tuhan juga yang selalu mengaruniakan kepada kami hikmat dan buah-buah roh, sehingga kami tetap hidup sebagai anak-anak Tuhan dan melakukan segala kehendak Bapa. Demikian juga Bapa, pada saat ini kami bersyukur karena Tuhan telah mengizinkan kami untuk melayani. Biarlah seluruh petugas yang telah melayani Tuhan berkati, dan segala kekurangan, segala keterbatasan, biarlah Tuhan yang memampukan, Tuhan yang menyempurnakan, dengan Engkau menambahkan hikmat kepada mereka, memberi mereka kemampuan, sehingga pada pelayanan-pelayanan mereka berikutnya, mereka lebih dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi dan lebih heran lagi. Demikian juga Bapa, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang telah berkenan hadir memuji memuliakan Engkau pada saat ini. Mulai dari orang tua kami yang sudah lanjut usia, orang tua, para pemuda, remaja dan juga anak-anak. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati mereka. Tuhan teguhkanlah iman mereka. Janganlah kiranya iman mereka diombang-ambingkan oleh berbagai rupa-rupa pencobaan di dunia ini. Terlebih Tuhan, kami memohon kiranya di dalam 1 minggu ke depan ini, Tuhan juga yang selalu menyertai, Tuhan yang selalu memberkati kami jemaat-Mu. Engkau berkati setiap pekerjaan, setiap usaha-usaha kami. Biarlah kiranya Tuhan yang membukakan rezeki jemaat-Mu, sehingga mereka juga Tuhan dapat bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat, atas segala nikmat yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Dan apa yang menjadi kebutuhan mereka, biarlah Tuhan yang menyediakan bagi mereka. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk anak kami El Terang. Mari Tuhan angkat tangan-Mu. Engkau jamah segala sakit penyakit yang diderita oleh anak kami ini. Dan Engkau yang memulihkan dia. Biarlah setiap obat, setiap makanan yang telah dimakan dan minum, bahkan segala tindakan yang telah diambil oleh dokter, biarlah Tuhan berkati. Sehingga itu menjadi sound berkat Tuhan untuk menyembuhkan anak kami ini. Dan hiburkan juga hati orang tuanya. Berilah mereka pengharapan, sehingga mereka juga tetap percaya dan mengandalkan Tuhan saja di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga untuk pemulihan Bapak Hans, Bapak Ama Devi, demikian juga Bapak Ama Kristi, Ibu Ina Teddy, orang tua kami Ibu Ina Timo, Bapak Ama Jonathan dan juga Bapak Ama Nota. Kami berdoa biarlah kiranya juga Engkaulah yang menyembuhkan segala sakit penyakit mereka. Engkau yang memberkati juga setiap obat, setiap makanan yang telah mereka konsumsi, sehingga mereka juga merasakan kesembuhan yang daripada Tuhan. Dan sungguh Tuhan, mereka akan bersaksi bagi nama Tuhan atas segala kebesaran Tuhan yang telah mereka alami di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Maina Sonia La Rosa atas duka yang telah mereka alami, di mana orang tua ibu dari Bapak Mas Sonia telah meninggal dunia, yaitu orang tua kami Ibu Indayarni. Mari juga Tuhan hiburkan hati mereka. Tuhan Engkau berikan mereka kesabaran. Tuhan Engkau berikan mereka ketabahan, sehingga di tengah-tengah duka yang mereka alami,
mereka juga percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, tapi Tuhan selalu menolong mereka dan Tuhan selalu hadir ada bagi mereka. Bahkan setiap acara yang akan dilaksanakan di Nias, kami percaya Tuhan akan memberkati sehingga acara demi acara dapat berlangsung dengan lancar, dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di dalam minggu ini. Mari Bapa, Engkau berkati juga mereka. Tuhan, lindungilah mereka senantiasa. Tuhan, Engkau beri mereka kesehatan dan kekuatan yang baru. Biarlah mereka juga selalu berada di dalam naungan kasih Tuhan. Dan apapun juga menjadi harapan mereka, yang menjadi cita-cita mereka, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami gumuli di dalam doa, biarlah Tuhan yang selalu berperkara dan Tuhan yang selalu menjawab dan memberikan yang terbaik kepada mereka. Kami juga mendoakan anak-anak kami, di mana anak-anak kami dalam minggu ini nanti mereka akan menyelesaikan liburan mereka dan mereka akan melanjutkan studi mereka kembali. Biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan kepada anak-anak kami. Engkau yang memberi mereka juga kemampuan dalam memahami setiap pelajaran yang akan diberikan oleh guru-guru mereka, sehingga mereka juga dapat mengerti dan memahami. Dan sungguh anak-anak kami ini nanti menjadi anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang membanggakan orang tua, dan yang akan menjadi generasi penerus yang berguna bagi nusa dan bangsa ini. Segala kebutuhan-kebutuhan mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang mencukupkan segala biaya yang dibutuhkan. Tuhan yang akan menyediakan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk semua jemaat-Mu yang ada di lingkungan 1, lingkungan 2, 3, 4, 5, dan 6. Biarlah Tuhan juga yang memberkati seluruh jemaat-Mu Bapa. Apapun juga yang menjadi pergumulan-pergumulan mereka, baik karena masalah ekonomi maupun juga karena masalah pekerjaan. Bagi orang tua yang menanti-nantikan anak-anak mereka yang sudah dewasa untuk mendapatkan jodoh pasangan hidup, mari juga Tuhan yang selalu campur tangan. Tuhan juga yang selalu membukakan jalan keluar bagi mereka. Terlebih Tuhan, berikanlah keharmonisan, berikanlah kerukunan di tengah-tengah keluarga, sehingga orang tua dengan anak-anak, antara suami dan istri, mereka juga selalu sehidup seia sekata dan hidup sehati sepikir, sehingga keluarga-keluarga akan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, yang selalu membangun mezbah Tuhan di tengah-tengah keluarga. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang telah mengalami bencana alam, secara khusus di Sumatera dan juga di Pulau Nias, demikian juga di Sumatera Barat dan juga di Aceh, dan dimanapun Tuhan, biarlah kiranya Tuhan juga yang menghibur hati mereka, Tuhan yang menolong, dan Tuhan juga yang menyediakan segala kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga mereka juga di tahun yang baru ini juga merasakan kasih setia Tuhan. Dan biarlah mereka selalu percaya bahwa sungguh Tuhan adalah Tuhan yang baik, Engkau maha kasih, dan biarlah Tuhan, Engkau yang selalu mengulurkan tangan-Mu di dalam menolong, di dalam menyelamatkan, dan di dalam melindungi mereka. Kami berdoa untuk pemimpin kami di bangsa kami ini. Demikian juga pemimpin kami secara khusus di Pulau Nias. Biarlah Tuhan yang memberi mereka kepemimpinan yang baik. Tuhan yang mengaruniakan kepada mereka hikmat kebijaksanaan. Jauhkanlah mereka dari segala keinginan-keinginan yang tidak baik. Dari keinginan-keinginan untuk mencari kepentingan diri sendiri. Tapi biarlah mereka juga mengutamakan apa yang menjadi kepentingan rakyat. Kepentingan bersama. Sehingga semua rakyat, semua umat-Mu Tuhan merasa bersyukur, bersukacita karena kepemimpinan mereka, karena mereka adalah pemimpin-pemimpin yang telah dipilih dan dipercayakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus, setelah ibadah ini juga nanti ada acara yang kami lakukan sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan, di mana kami telah Tuhan izinkan untuk boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2026.
Dan biarlah kiranya Tuhan, kami seluruh jemaat-Mu bersuka cita menyambut berkat Tuhan. Dan melalui ucapan syukur ini, kami benar-benar hidup bersama dan iman kami semakin diteguhkan. Terlebih juga kebersamaan tetap terjalin. Dan kami sungguh-sungguh bersyukur di hadapan Tuhan karena kami tahu bahwa Tuhan baik kepada kami. Dan untuk itu juga, untuk masa depan dan segala sesuatu yang akan kami lakukan pada hari-hari berikutnya, kami akan selalu mengandalkan dan selalu melibatkan Tuhan di dalam. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga kami akan berpisah-pisah. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Dan kami memohon kiranya Tuhan yang akan melindungi kami di perjalanan kami. Dan Tuhan yang mengantarkan kami dan selamat sampai di rumah kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa, inilah permohonan kami yang jauh dari kesempurnaan. Kami hanya landaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami Tetapi kami daripada yang jahat. karena yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. pulanglah di dalam kehidupanmu sehari-hari. Jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada, dan arahkanlah hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderat, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpin terus. Kelak ku puji ku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderat, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Mari bersatu. Amin. Yahobu. Yahoo. Kamu Tuhan pimpin langkahku.